Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, khususnya yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah malam ini rangkaian ayat yang akan kita baca yaitu surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16, ayat 120 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin, yang artinya sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar umat yang sangat taat kepada Allah dan hanif. Nanti kita lihat seperti apa penjelasan ulama kita tentang makna hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li'an ummihi, dia benar-benar orang yang bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Ijtabahu, Allah telah memilihnya, wa hadahu ila siratim mustaqim, dan memberikan kepadanya hidayah, mengantarkannya menuju kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami telah memberikan kepadanya di dunia hasanah, kebaikan yang besar. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi 3 ayat ini menguraikan tentang keutamaan atau keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam biasa disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari anak-anak keturunan beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak nabi dan rasul. Ibrahim juga adalah nabi yang dicintai oleh banyak manusia. Bahkan pemeluk agama memperebutkan beliau. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu orang Nasrani. Bahkan orang-orang musyrik pun mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah nenek moyang mereka.
Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tiadalah Ibrahim itu orang Yahudi, dia juga bukan orang Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang hanif, orang yang lurus, muslimah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan orang yang musyrik. Di ayat ini Allah tegaskan, inna, sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, adalah umat, arti harfiahnya begitu. Kata ummah berasal dari kata amma ya ummu, yang mengandung beberapa makna, di antaranya menuju, bertumpu, meneladani. Dari kata itu jugalah kemudian muncul kata imam, karena imam itu adalah orang yang diharapkan bisa dijadikan sebagai teladan. Kepadanya lah tumpuan harapan itu diletakkan, dan jamaahnya, makmum yang mengikutinya, ya tentu akan selalu berusaha untuk menuju kepadanya. Dari kata itu pula muncul kata yaitu ibu, karena ibu itu adalah harapan dari anak-anaknya. Kepada ibulah anak-anak itu kemudian menuju, ya, menggantungkan harapan-harapan mereka. Nah, kata ummah menunjukkan banyak individu, banyak orang di dalamnya. Tapi di ayat ini disebut Ibrahim itu adalah umat. Yang dicerita cuma Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Di dalam kitab Lataiful Isyarat, satu kitab tafsir yang bercorak tafsir isyari, yaitu metode yang digunakan oleh para ulama sufi, karena tafsir ini ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Nah, beliau mengemukakan beberapa alasan mengapa di ayat ini Ibrahim itu disebut ummah, padahal dia seorang diri. Di antaranya disebutkan bahwa ijtama'a fihi, telah terhimpun pada diri Nabi Ibrahim itu al-khisalu al-mahmudah, aneka macam sifat-sifat yang terpuji. Ma yakunu, yang sifat-sifat terpuji ini terdapat pada satu umat itu secara mutafarrikan, secara terpisah-pisah. Jadi ada banyak sekali sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Sifat-sifat itu terpisah-pisah pada beberapa orang. Nanti banyak orang baru bisa memiliki aneka macam sifat tersebut. Sementara pada Nabi Ibrahim yang seorang diri, semua sifat itu terhimpun pada dirinya. Maka seakan-akan beliau menjadi satu umat. Juga disebutkan bahwa karena beliau mengesahkan Allah, ketika umatnya pada saat itu semuanya musyrik, menyekutukan Allah, maka seakan-akan beliau menjadi satu umat yang tersendiri, satu umat yang terpisah, yang berbeda dengan umatnya yang ada pada waktu itu. Nah, itu diantara alasan dikemukakan oleh ulama kita, khususnya di kitab Lataiful Isyarat tersebut. Beliau adalah qanitan lillah. Qanit artinya yang sangat tekun, yang sangat tunduk, yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu beliau orang yang hanif. Kata ini pada dasarnya mengandung makna condong kepada sesuatu, tapi dia juga bisa dimaknai dengan lurus. Awalnya kata hanif itu merujuk kepada telapak kaki. Telapak kaki kanan misalnya condong kepada kaki kiri, dan telapak kaki kiri juga ada kecondongannya kepada kaki kanan. Sehingga justru dengan model seperti itulah maka seseorang bisa berjalan dengan lurus. Nah, jadi kata hanif bisa dimaknai dengan kecondongan kepada tauhid.
Hanif juga bisa dimaknai sebagai yang lurus. Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif, nabi yang lurus, nabi yang condong kepada tauhid, kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian sifat lainnya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, syakiran li'an umihi, syakir, mensyukuri nikmatnya Allah. Dalam kitab yang sama, syakir itu bahkan diposisikan lebih tinggi daripada sekedar bersyukur. Karena yang disebut dengan syakir justru orang yang menyadari ketidakmampuannya untuk bersyukur. Jadi orang yang sadar dia tidak bisa untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membuat dia bersyukur itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memasukkan ke dalam hatinya sehingga dia mampu punya keinginan untuk mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kesyukuran diawali dari iktiraf, adanya pengakuan di hati bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah saja. Jadi jangan pernah menyandarkan satu nikmat apapun itu kepada usaha sendiri. Kita punya harta, jangan mengira harta itu kita peroleh karena kerja keras kita. Kita punya ilmu, jangan menyangka ilmu itu kita peroleh karena hasil belajar kita. Kita punya jabatan, itu bukan karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan atau karena kita punya masalah. Semua nikmat itu hakikatnya datang hanya dari Allah saja. Itu tahap pertamanya, iktiraf, ada pengakuan di hati nikmat datang dari Allah. Kemudian yang berikutnya sana bil lisan, memuji Allah melalui lisan, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang dikaruniai harta oleh Allah, gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah ibadah maliyah, ibadah harta. Ada yang diberi ilmu oleh Allah, gunakan ilmu itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikasih jabatan, gunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, gunakan nikmat tersebut untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama. Itulah puncak kesyukuran. Menjadikan nikmat sebagai sarana dekat dengan Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu, Allah yang memilihnya, memilih Nabi Ibrahim. Pertama, beliau dipilih sebagai satu di antara sekian banyak nabi. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, beliau dijadikan sebagai nabi. Dari 124.000 tersebut dipilihlah 313 rasul. Nabi Ibrahim dipilih masuk di dalam. Kemudian dari 313 rasul itu 5 orang dipilih menjadi rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim termasuk di dalamnya. Bahkan beliau juga di dalam Al-Quran ditegaskan wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya yang dekat. Itu karunia-karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncaknya dijadikan sebagai khalil. Bahkan tidak ada nabi yang setiap hari kita sebut namanya selain Nabi kita Muhammad SAW, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiap hari kita sebut namanya beliau. Nabi Adam saja ya, belum tentu kita sebut namanya setiap hari. Dalam 1 minggu belum tentu, 1 bulan belum tentu kita pernah sebut namanya. Ini nabi-nabi. Tapi kalau Nabi Ibrahim tiap hari kita sebut namanya, tiap hari. Asal kita salat saja, salat sebut lagi namanya Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Nah, itu bagian dari janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami akan mengabadikan namamu untuk orang-orang yang datang setelah. Ijtabah, beliau dipilih oleh Allah SWT. Wa hadahu ila siratal mustaqim, dan diberi hidayah, diberikan petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Sebagian ulama memaknai diangkat dan dimuliakan kedudukannya. Wa atainahu fid dunya hasanah, Allah memberikan kepada Ibrahim kebaikan yang melimpah, kebaikan yang agung di dunia. Namanya harum di dunia. Ada nabi Pak dipuji sebagian orang tapi dicela oleh sebagian orang yang lain. Tapi Nabi Ibrahim dipuji oleh semua manusia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sungguh di akhirat nanti Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini 3 ayat pertama menguraikan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dilanjut 1 ayat lagi. Summa auhayna ilaika, setelah itu kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Jadi setelah diuraikan Pak, 3 ayat itu sifat-sifat kemuliaan Nabi Ibrahim, kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, anit tabi' millata Ibrahim. Apa itu yang diwahyukan oleh Allah? Ittabi' millata Ibrahim, ikutilah millahnya Ibrahim, ikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifah. Jadi ikuti millah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif itu, agama yang lurus. Maka Nabi SAW mengatakan, bu'istu bil hanifiyatis samha, saya diutus oleh Allah SWT dengan membawa agama yang hanif dan agama yang toleran. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari rangkaian ayat ini, tapi diantaranya adalah bagaimana supaya kita berusaha meneladani orang-orang yang soleh, apalagi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat yang terpuji yang mereka miliki. Saya kira itu saja Pak pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih 8 kalau ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, waktu Nabi setelah salat Id yang mengucapkan amin 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 3 kali. Kalau saya bertanya, apa ya Sul? Dan berkata, baru-baru ini malaikat Jibril turun berdoa. Kalau Jibril berdoa, Nabi mengaminkan, berarti dijawab doanya. Pertama kali sahabat, apa doanya? Jibril ya Rasulullah berkata, yang pertama itu, ya Rab, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Aminnya yang kedua, ya Rab, jangan engkau terima puasanya dan ibadahnya istri yang berdosa kepada suaminya. Yang ketiga, ya Rab, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim sesama muslim yang tidak saling bersapa atau dia baku kombe. Maafkan tentang penyelesaian yang pakai. Yang kedua, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang puasa 6 hari bulan Syawal itu diambil huruf mau penjelasannya pakai tentang hal ini. Baik. Yang ketiga, ada kisah pakai di zaman dulu itu kalau orang keluar rumah semua dilakukan dengan jalan kaki. Belum ada Grab, belum ada ojek, belum ada angkutan umum. Kalau sudah jauh berjalan, kemudian mendapati masjid, malu pada Allah kalau dia tidak masuk ke masjid untuk salat 2 rakaat.
ingin membayar hutang. Kemudian dia berjalan, didapatinya sebuah masjid. Maka singgah dia di masjid untuk salat sunat 2 rakaat. Setelah masuk di masjid, ia tidak paham bahwa ada orang yang salat dalam masjid. Dia tidak paham siapa itu orang yang salat. Kemudian dia taruh tasnya di belakangnya. Kemudian dia salat 2 rakaat. Padahal ini orang salat ada cicinya Nabi Muhammad, Imam Ali Zainal Abidin yang sholat di masjid. Setelah dia sholat, ini orang diambil tasnya, kemudian dia pergi untuk membayar hutangnya. Setelah tiba di rumah orang yang mau bayar hutang, dia buka tasnya, uangnya tidak ada. Dia usul kepada cucinya Nabi. Oh, ini tadi orang yang di belakang saya sholat inilah yang malingnya. Kemudian dia cepat-cepat ke masjid. Dia ke masjid masih dapatinya Sayyidina cucunya Nabi masih sholat. Setelah dia salam, itu ke pundaknya. Pak, di mana kau simpan duit saya? Engkau yang malingnya. Kalau tidak, saya lapor ke polisi. Kata cucunya Nabi, uang apa? Kamu marahin untuk bapak. Nanti saya lapor ke polisi. Tapi katanya ini Imam Zainal Abidin dia bilang, jangan terlalu besar suaranya. Ini masjid. Nanti orang mengetahui aib saya, datanglah ke rumah bapak, bukan berikan duit. Akhirnya datang ke rumahnya orang cucinya Nabi, diberi berapa uangmu? Dia bilang 200 dinar. Kalau 200 dinar itu Pak sekarang kira-kira berapa nilainya? 200 juta sekarang nilainya ke 200 dinar itu mas. Setelah dia pulang, dia pergi bayar hutang di tempat orang mengutang. Baru pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, ditanya, Pak dari mana? Ya, alhamdulillah uangku saya terlunasi. Kata istrinya, dari mana engkau ambil duit? Dengan uangku sendiri. Istrinya berkata, jangan mimpi, bapak keluar rumah tadi cuma ambil tas, tidak bawa duit. Serius, coba lihat uangnya dalam kamar. Masuk dalam kamar, dia kaget, dia pucat dan gemetar. Kata istrinya, kenapa bapak pucat dan gemetar? Saya heran yang tadi saya ketemu di masjid, manusia atau malaikat. Makanya istri bilang, pergi cepat ke masjid, ke rumahnya, ganti uangnya, kita minta maaf. Kemudian di rumahnya ini Imam Ali Zainal Abidin, dia tidak berani ketuk pintu. Kebetulan ada orang yang lewat. Dia tanya, rumah siapa ini? Dia bilang itu orang yang lewat. Ini sama dengan bapak ke tanah suci, tidak tahu di mana arah kiblat. Ini orang yang terkenal, ini cicitnya Nabi, namanya Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain, cucunya Imam Ali karena melawan diangkat dengan Siti Fatimah. Tambah kaget ini orang. Terus dia ketuk pintunya, Imam Ali yang membuka pintu, bapak lagi, kenapa? Masih kurang banyak, kalau kurang lagi akan berikan. Tidak, Pak, saya datang ingin mengembalikan uang bapak dan meminta maaf. Kata Imam Ali, dari tadi aku sudah maafkan engkau waktu di masjid. Saya memang tahu bahwa bapak ini salah orang mencurigai orang. Begitu bagusnya amalnya ini orang, tidak curi pada orang. Uang begitu banyak langsung dikasih kepada dia tak kenal ini orang. 200 dinar. Mau pada tentang kisah itu tak boleh. Ini penjelasan. Baik. Saya mulai yang kedua Pak ya, karena ini berkaitan dengan puasa Syawal dan kita masih ada di dalamnya, meskipun tinggal beberapa hari lagi. Ulama memang tidak sepakat mengenai hukum dari puasa Syawal itu. Biasanya banyak yang beranggapan ya disepakati saja bahwa hukumnya sunnah. Sebetulnya tidak. Ada 3 pendapat ulama mengenai hukum puasa Syawal. Kalau dalam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah itu disebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu makruh hukumnya. Ini agak aneh mungkin, nanti saya jelaskan alasan. Kalau dalam mazhab Hanabilah hanya disebut jaiz, boleh saja. Ya. Mazhab Syafi'ilah yang berpandangan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah.
Kita lihat alasannya yang ditanyakan tadi sampai memakruhkan. Kalau menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, saya tidak pernah melihat ulama fikih dan ulama hadis di Madinah pada masa saya yang melakukan puasa seperti itu. Ini kata Imam Malik. Karena beliau imamnya penduduk Madinah, tinggalnya di Madinah. Dan beliau menjadikan amal ahli Madinah, amalannya penduduk Madinah itu sebagai satu dalil. Jadi menurut beliau tidak ada di penduduk Madinah yang saya pernah saksikan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kira-kira kalau uraiannya seperti ini. Seandainya sunnah, tentu para sahabat yang tinggal di Madinah akan melaksanakan itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh generasi tabi'in. Setelah itu akan dilanjutkan oleh para tabi'in. Nah, Imam Malik ini masuk generasi tabi'in. Tidak pernah kata beliau melihat penduduk Madinah, ulama fikihnya, ulama hadisnya melakukan. Sehingga beliau beranggapan bahwa itu bukan sunnah, hukumnya makruh. Imam Abu Hanifah pendapatnya sama meskipun dengan alasan yang berbeda. Beliau khawatir apabila puasa Syawal ini dilaksanakan ada kesan seakan-akan kita ingin menambah dari apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, kan kita tidak boleh itu mendahului puasa Ramadan. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. La tuqaddimu Ramadan biyaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Supaya tidak ada kesan kita ingin memulai atau mendahului dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu juga kalau Allah sudah tetapkan berakhir, jangan lagi istilahnya menambah-nambah itu. Tapi beliau tidak mengharamkan, memakruhkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dan inilah yang sekarang ini banyak diikuti oleh ulama kita, berpendapat hukumnya sunnah. Karena ada hadis kaulinya, ada ucapannya Nabi. Memang tidak dijumpai riwayat yang menyebutkan Nabi melakukan itu, tapi ada kaulnya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sunnah itu tidak harus yang dilakukan Nabi, atau yang ada riwayatnya yang menunjukkan Nabi melakukan. Tapi kalau sudah ada riwayatnya Nabi mengucapkan, itu juga jadi sunnah. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari itu disebutkan, dari salah seorang sahabat Nabi SAW itu disebutkan Nabi bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri, bukan Abu Ayyub. Itu disebutkan Nabi bersabda, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Setelah itu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Saya tidak ingat persis apa Abu Sa'id atau Abu Ayyub Al-Ansari. Salah seorang di antara kedua sahabat itu. Tapi intinya ini pada matan hadisnya. Man sama Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Setelah itu dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena qasiyamid dahar. Dia seperti orang yang puasa dahar. Ada yang memahami ya sepanjang tahun, yang menyebut sepanjang masa. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh ulama kita yang berpendapat sunnah. Itu tanya. Kemudian untuk yang pertama Pak, meskipun riwayat itu sangat populer, tapi kalau menurut para ulama hadis, kita tidak jumpai hadis yang sahih yang menyebutkan itu. Ada hadis yang sahih yang redaksinya mirip dengan yang ditanyakan tadi. Nah, itu hadisnya sahih, redaksinya mirip. Nabi yang cerita bahwa beliau naik ke atas mimbar, ya, mengucapkan, pada saat beliau naik ke atas mimbar terus mengucapkan amin 3 kali. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah. Maka Nabi cerita, saya mengaminkan 3 macam doanya Jibril. Ini redaksinya mirip, tapi kalau di hadis yang sahih, doa Jibril yang 3 dan diaminkan Nabi itu 1, Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan keburukan kepada seseorang yang mendapati Ramadan, ya,
lalu Ramadan itu meninggalkannya dan dosanya belum diampuni. Fakultu amin, maka saya kata Nabi mengucapkan amin. Rawi ma'ampur rajul, celakalah seseorang. Ya, atau di hadisnya disebut sakiya abdun, rugilah seseorang. Adraka Ramadan, mendapati Ramadan, fansalah minhu, lalu Ramadan itu pergi, walam yukfarlah, dan dosanya belum diampuni. Nabi ucapkan amin. Terus yang kedua, Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan keburukan atau celakalah seseorang adraka walidayhi au ahdahuma, yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Walam yudkhilahu al-jannah, tapi keberadaan kedua orang tuanya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Nabi ucapkan lagi amin. Maksudnya apa? Mestinya kalau anak itu berbakti kepada orang tuanya, apalagi yang sudah lanjut usia, itu bisa menjadi sarana yang mengantarkan dia masuk surga. Jadi kalau tidak melakukan itu sayang sekali. Lalu yang ketiga, Jibril berdoa, celakalah seseorang yang zukirta indahu walam yusalli alaih, namamu disebut, dia dengar, lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Nabi ucapkan amin. Itu yang terdapat di hadis yang sahih. Tapi memang kemudian Pak tersebar luas itu yang ditanyakan tadi, ya, yang menyebutkan bahwa Jibril berdoa puasanya tidak diterima, anak yang durhaka kepada orang tua, ya, kemudian istri yang tidak taat sama suami, lalu dua orang muslim yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Tapi sebagai amanah ilmiah saya sampaikan bahwa tidak dijumpai hadis yang sahih yang artinya seperti. Meskipun matanya tentu baik dalam arti bahwa tidak seyogianya anak itu durhaka kepada orang tua, tidak seyogianya istri maksiat kepada suami, tidak taat sama suami, dan tidak seyogianya dua orang muslim kemudian putus hubungan silaturahim. Lalu yang ketiga, Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Beliau digelari As-Sajjad, yang sangat banyak sujudnya, luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi salah satu kisah yang diriwayatkan itu banyak hal yang bisa kita teladani pada diri beliau. Pada dirinya lah berhimpun kesalehan, kesabaran, ya, ilmu, dan aneka macam keteladanan yang lainnya. Beliau dihormati oleh orang Syiah dan juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah seorang cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saya. Wallahu a'lam. Saya ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan surah Ibrahim dan pembahasan ayat yang terdapat di surah Al-Ahzab. Tadi saya menghighlight kenapa kan di surah sebelumnya ada surah Ibrahim. Iya. Mengapa kemudian ayat tentang kisah Ibrahim tidak disatukan di surah Ibrahim? Baik. Karena di beberapa ayat juga di beberapa surah disebutkan tentang Nabi Ibrahim. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hadis tadi, dikenal juga bahwa di kitab-kitab hadis yang masyhur seperti misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan-Sunan, apakah semua hadis-hadisnya Nabi sudah termaktub di kitab-kitab hadis tersebut? Baik. Saya kira itu semua petunjuk dan penjelasan. Baik. Penempatan ayat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya petunjuk langsung dari Allah SWT, bukan ijtihad. Jadi setiap ada ayat yang turun, Nabi sampaikan kepada kutab, para penulis wahyu. Kata Nabi, da'u
ayat kadza fi makani kadza. Letakkan ayat ini tempatnya di sini. Ya, sehingga kita mengenal adanya dua tertib, adanya dua urutan surah dalam Al-Quran. Ada namanya tertib al-mushafi, urutan berdasarkan letak dalam mushaf, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Ada yang disebut dengan tertib nuzuli, urutan berdasarkan turunnya. Ya, surah Al-Alaq itu saja yang pertama. Kemudian ada surah Al-Mudaththir, Muzammil dan seterusnya. Jadi ini sifatnya tauqifiyah. Meskipun demikian, para ulama kita itu berusaha untuk mengkaji apa hikmahnya, sehingga misalnya setelah surah ini kemudian surah ini, begitu juga setelah ayat ini kemudian ayat ini, ya, itu dikaji oleh beberapa ulama kita. Salah satunya oleh Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Durar, ya, itu membahas tentang hikmah-hikmah dari urutan surah termasuk urutan ayat. Kenapa letaknya di situ? Tapi sekali lagi itu sifatnya ijtihadiyah, yang dilakukan oleh ulama kita itu ijtihadiyah, sehingga bisa jadi tidak memuaskan semua orang dan bisa jadi pula tidak disepakati oleh semua orang, karena ulama bermaksud untuk mengetahui apa ini hikmahnya kok seperti ini. Tapi ada dua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Satu, jadi Al-Quran ini tidak seperti buku-buku ilmiah, ya, dari segi sistematikanya. Kalau misalnya buku-buku ilmiah kan misalnya satu pembahasan tuntas, satu kemudian yang pembahasan yang lain lagi dan seterusnya. Katakanlah misalnya kalau model penulisan ilmiah sekarang mungkin bab 1, kalau pakai bab 1 tentang ketuhanan misalnya, masalah Tuhan semua dibahas di situ. Bab 2 kenabian misalnya, ya, bab 3 tentang malaikat misalnya. Nanti setelah tuntas semua baru pindah masalah sholat, masalah puasa dan seterusnya. Dan itu model penyusunan yang sifatnya ilmiah. Tapi Al-Quran tidak begitu modelnya. Nah, di antara hikmahnya itu adalah supaya kita tidak memilih-milih. Jadi kalau ingin paham satu persoalan komprehensif, kita harus membaca itu sekian banyak surah. Coba kalau misalnya dipilah-pilah seperti itu, saya suka pembahasan tentang salat deh, jadi surah ini saja yang saya baca yang membahas tentang salat, yang lain-lain tidak dibaca. Taruhlah misalnya ketika ada yang ingin mengkaji tentang Ibrahim, wah, dia tidak hanya membaca surah Ibrahim saja, karena ada sekian banyak surah yang juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Di surah An-Nahl di sini, di surah Al-Baqarah juga, bagaimana Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasinya Baitullah. Itu kan ada di surah Ibrahim. Doa-doanya Nabi Ibrahim supaya ada di antara penduduk Makkah yang diutus jadi rasul, itu tersebar di berbagai surah. Jadi di antara hikmahnya itu supaya tidak hanya fokus kepada satu surah, dibaca aneka macam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, khusus untuk di surah An-Nahl ini, kalau kita lihat sebelum dan sesudahnya, itu kan ceritanya tentang orang-orang Yahudi. Jadi ceritanya itu tentang orang-orang Yahudi. Jadi bisa dibaca misalnya, wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaihim, dan pada orang-orang Yahudi itu kami haramkan. Itu di ayat 118. Nanti setelah 4 ayat berbicara tentang Nabi Ibrahim, kembali lagi tentang orang Yahudi itu. Innama ju'ila sabtu, kemuliaan hari Sabtu. Kok dicerita tentang Ibrahim? Karena Ibrahim ini tadi yang sering disebut-sebut orang Yahudi sebagai patronnya, sebagai teladannya. Allah ingin tunjukkan, kok Nabi Ibrahim itu dia tunduk taat kepada Allah SWT. Kalau kalian betul-betul meneladani Ibrahim, mestinya kalian juga seperti itu, tunduk taat patuh kepada Allah. Tidak seperti sifat kalian sekarang ini, ya, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, minta sendiri satu hari khusus dijadikan ibadah lalu ditentukan hari Sabtu, malah kemudian tidak memuliakan hari Sabtu tersebut. Itu di antara hikmahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua hadis Nabi sudah terdapat di dalam kitab-kitab hadis? Belum.
Yang terdapat di kitab itu baru sebagian kecil saja prosentasenya. Disebutkan ya, kata Imam Bukhari ini, saya menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi lebih banyak hadis yang tidak sahih yang beliau hafal dibandingkan hadis yang 100.000 hadis yang sahih yang beliau hafal, 200.000 hadis yang tidak sahih. Anggaplah yang sahih saja 100.000 yang dihafal Imam Bukhari. Berapa banyak hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari? Itu jumlahnya hanya ribuan saja, tidak sampai 10.000. Jadi hanya sekitar 4.000-an saja, tidak sampai 10.000. Sementara yang beliau hafal 100.000. Kalau tidak sampai 10.000 berarti belum sampai 10%-nya yang ada di Sahih Bukhari. Kita tambah lagi di Sahih Muslim. Banyak yang ada di Bukhari, ada juga di Muslim. Jadi tidak semua hadis Nabi itu sudah terdapat di dalam kitab. Hanya saja kata para ulama, pokok-pokok hadis itu sudah ada di dalam semua kitab hadis. Pokok-pokoknya hadis. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa tidak semua, kita ambil contoh Imam Bukhari, tidak semua hadis yang dihafal dimasukkan semua? Beliau hafal 100.000, kok yang dimasukkan tidak sampai 10.000, tidak sampai 10%-nya. Nah, kata Imam Bukhari, saya khawatir kitab ini akan panjang sekali, tebal. Yang sekarang saja di jilidnya itu 8 jilid, sekitar inilah tingginya. Coba kalau misalnya sampai 100.000 dimasukkan semua, sampai tingginya mana? Nah, tapi tidak usah khawatir karena pokok-pokok masalah agama yang dibutuhkan umat itu sudah ada semua di dalam kitab-kitab hadis. Pokok-pokok masalah agamanya. Jadi kalau pertanyaannya apa semua yang pernah diucapkan Nabi sudah ada semua dalam kitab? Belum. Cuma kalau ada seseorang sekarang yang mengatakan ini ada hadisnya Nabi, tapi tidak ditemukan di dalam kitab hadis manapun, itu indikasi bahwa hadis itu adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Kok tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Idul Fitri. Oh iya. Pertanyaan saya di surah Al-Anbiya Iya. ayat 35. Setiap yang bernyawa Iya. akan merasakan mati. Iya. Kami akan menuntut kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan mengembalikan hanya kepada kami. Iya. Saya garis bawahi si Ustaz, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Iya. Ini banyak orang yang tidak mengerti situasi ini, Ustaz. Iya. Di ayat 37 Al-Anbiya ini, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Iya. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Pertanyaan saya, Ustaz, diciptakan manusia bersifat tergesa-gesa. Iya. Kemudian saya bawahi, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Saya kira itu, Ustaz. Oke. Kedua saya, biasanya banyak. Baik, yang pertama surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali Allah SWT menegaskan itu dalam Al-Quran, dan panjang ayatnya beda-beda. Ini yang tengah-tengah panjangnya. Yang paling panjang di Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs akan mencicipi kematian. Zaika itu sebetulnya arti harfiahnya mencicipi, cuma biasanya diterjemahkan merasakan. Ya. Zaika itu arti harfiahnya mencicipi. Loh, kok mencicipi? Ya,
Sebelum masuk pada yang ditanyakan. Katakanlah makanan. Kalau makanan itu dicicipi itu banyak atau sedikit? Nah, sedikit. Kalau banyak bukan mencicipi, makan namanya. Kenapa digunakan kata mencicipi? Karena apa yang dirasakan pada saat mati itu baru sebagian kecil dari apa yang akan kita rasakan setelahnya. Kalau itu siksa bagi orang yang durhaka, ketika dia mengalami mati dia tersiksa, siksanya itu baru sebagian kecil dari siksaan yang akan dia rasakan setelahnya itu. Maka dia cicipi dulu siksa itu. Kalau orang beriman, kemudian itu nikmat baginya, maka nikmat yang dia rasakan itu baru sebagian kecil dari nikmat yang akan dia rasakan setelahnya. Maka dikatakanlah mencicipi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini yang ditanyakannya. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi gini Pak, kan biasa itu kalau ada yang mengatakan begini, kalau kita ini manusia diuji oleh Allah, maka kita harus, biasanya jawabannya apa Pak itu? Kalau ada orang yang diuji maka dia harus bersabar Pak ya? Ya, biasanya orang jawab begitu. Jawabannya tidak salah Pak, tapi baru setengah. Karena itu artinya kita menganggap ujian itu hanya yang buruk saja. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kita harus bersabar atau bersyukur, tergantung jenis ujiannya. Kalau diuji dengan syar, dengan sesuatu yang buruk itu pandangan kita manusia. Karena hakikatnya tidak ada yang buruk. Buruk di sini dalam arti tidak sesuai keinginan kita. Tidak sesuai keinginan. Hakikatnya baik itu di sisi Allah, Pak. Cuma kita menganggapnya buruk. Nah, kita harus bersabar pada hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih ilmu, apa cocok kalau dikatakan kalau kamu dikasih harta harus bersabar, dikasih jabatan harus bersabar, dikasih ilmu harus bersabar? Dan tidak, harus bersyukur. Tapi itu juga ujian. Jadi jangan menganggap bahwa dikasih harta itu bukan ujian juga. Dikasih jabatan itu ujian juga. Dikasih ilmu juga ujian. Karena ujiannya berupa nikmat, berupa sesuatu yang baik, maka bukan bersabar, tapi bersyukur. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, maka kita harus bersabar atau bersyukur, tergantung jenis ujiannya. Kalau diuji dengan sesuatu yang kita tidak sukai, di syar, kita anggap buruk, ya sabar. Kalau diuji dengan sesuatu yang baik, yang kita sukai, ya harus bersyukur. Contoh Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman dikasih kerajaan oleh Allah. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku, karena Allah ingin menguji saya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Jadi bukan apa saya bersabar, tapi apa saya bersyukur. Jadi itu makna ujiannya. Ada yang diuji dengan sesuatu yang buruk, tidak sesuai keinginan, dituntut kesabarannya. Ada yang diuji dengan sesuatu yang baik, sesuai keinginannya, maka yang diharapkan adalah dia mampu untuk bersyukur. Sesuai saya sebutkan tadi, mengakui di hati itu nikmat, puji Allah, gunakan nikmat itu sarana dekat dengan Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Khuliqal insanu min ajal. Ayat 37. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Bukan Allah yang tergesa-gesa. Maksudnya watak dasar manusia begitu. Watak dasar kita. Di ayat yang lain di surah Al-Ma'arij juga disebut. Khuliqal insanu halu'ah. Ya, manusia itu diciptakan watak dasarnya tergesa-gesa, terburu-buru, banyak mengeluhnya. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sesuatu yang dianggap buruk, cepat sekali dia mengatakan baik. Cepat dia mengeluh, cepat dia mengatakan Allah tidak sayang ini sama saya. Di situ terburu-burunya. Mestinya kita tidak mudah mengeluh. Direnungi dulu, kenapa ini terjadi. Ya, maka Allah ingatkan, saurikum ayati, saya akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku. Fala tastajilun. Maka jangan terburu-buru.
Kalau ada satu kejadian tidak sesuai keinginan, jangan terburu-buru kita mengatakan bahwa Allah tidak sayang ini sama saya. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang sesuai keinginan, jangan juga terburu-buru. Oh, saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan, fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Manusia itu kalau diuji oleh Allah, dikasih kemuliaan, dikasih nikmat, dia langsung mengatakan Rabbi akraman. Oh, Tuhan memang memuliakan saya. Tapi kalau sebaliknya, wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqa. Kalau diuji oleh Allah disempitkan rezekinya, fayaqulu dia langsung berkata Rabbi ahana. Oh, Tuhan menghinakan saya. Itu watak dasar manusia. Tapi watak dasar seperti ini bisa kita netralisir, bisa kita lawan, ya, dengan selalu mujahadah, ya, mujahadah nafs kita. Bagaimana supaya kita memerangi hawa nafsu kita itu. Mungkin saya pernah sampaikan di Al-Quran kan ada dua macam jihad, ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Kalau jihad fi sabilillah itu berjihad di jalannya Allah menghadapi musuh di luar diri kita. Tapi kalau jihad fillah, berjihad menuju Allah, itu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian pengajian kita untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya belum ucapkannya selamat Hari Raya Idul Fitri meskipun dah lama sekali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.